Dia terobsesi, dia punya keyakinan bahwa mandi pakai darah gadis perawan muda akan membuatnya tetap muda dan cantik selamanya. Halo guys, balik lagi di channel ini. Perkenalkan, nama gue Devita Anggraini, you can call me Devita. Malam ini kita bakal bahas Elizabeth Bathory, seorang bangsawan Hungaria abad ke-16 yang sampai sekarang sering disebut sebagai wanita paling kejam dalam sejarah. Seorang perempuan yang katanya membunuh ratusan pelayan untuk sebuah ritual. Tapi yang lebih gilanya, dia nggak pernah diadili, nggak pernah masuk penjara, bahkan keluarganya itu tetap berkuasa setelah dia mati. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gini ceritanya. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 di Nyírbátor, sebuah wilayah yang sekarang itu masuk ke Hungaria. Keluarga Bathory bukan keluarga sembarangan. Mereka adalah salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di Eropa Tengah. Pamannya yang bernama Stefan Bathory pernah jadi raja di Polandia. Keluarganya punya tanah, punya kuasa, punya koneksi politik di mana-mana. Jadi, Elizabeth ini tumbuh besar di lingkungan yang powerful. Waktu kecil, Elizabeth dapat pendidikan yang luar biasa untuk standar pada zaman itu. Dia bisa baca tulis, yang di era itu hal yang langka banget, bahkan untuk laki-laki. Dia fasih dalam bahasa Latin, Jerman, dan Yunani. Dia itu bisa disebut perempuan yang cerdas. Tapi selain itu, katanya sejak kecil Elizabeth ini sering diajak orang tuanya untuk melihat kekerasan. Maksudnya gimana? Jadi dia itu tumbuh di dunia di mana kekerasan itu bukan sesuatu yang aneh. Abad ke-16 di Eropa memang keras. Ada kisah yang bilang dia itu menyaksikan pelayannya dihukum secara brutal. Bahkan dia itu pernah melihat hukuman cambuk. Walaupun pada zaman itu hukuman fisik ke pelayan itu bukan hal yang aneh meskipun kejam. Nah, ada kisah lain juga nih yang bahwa katanya dia itu pernah tiba-tiba kejang waktu kecil. Dan cara penanganannya pada zaman itu tuh cukup brutal. Jadi katanya nih ketika si Elizabeth ini kejang-kejang, selain dikasih ramuan-ramuan, karena dulu juga kan belum ada medis, jadi orang tuanya ini menggunakan darah manusia terus diolesin ke bibirnya Elizabeth. Tapi banyak yang bilang ini tuh cuman merupakan cerita yang dilebih-lebihkan kayak gitu. Buat apa? Ya nanti kita bakal bahas di belakang. Nah, terus di usia dia ke 15 tahun, Elizabeth ini dijodohkan dan menikah dengan Ferenc Nadasdy, seorang bangsawan dan komandan militer terkenal. Ferenc ini dijuluki sebagai Ksatria Hitam Hungaria karena brutalitasnya di medan perang. Salah satu kisah yang katanya paling terkenal tentang si Ferenc ini, jadi ketika si Ferenc ini lagi ada di medan perang, kalian tahu apa? Dia itu menari dengan kepala musuh. Menari, jadi kepala musuhnya itu mungkin diajak nari-nari gitu. Kekejaman itu bertujuan untuk meruntuhkan moral pasukan lawan. Jadi biar si lawan ini kena mental. Sampai akhirnya tahun 1604, suaminya ini meninggal dunia. Dan disinilah cerita mulai berubah. Saat itu Elizabeth adalah seorang janda yang berusia 44 tahun. Dia masih memegang kendali penuh atas wilayahnya. Dia masih memegang kendali penuh atas wilayah dan kekayaan keluarga di Kastil Kachtic. Ya pokoknya tulisannya gitu. Dan laporan-laporan soal pelayan yang menghilang mulai datang. Nah, jadi gini, Elizabeth ini kan terobsesi nih dengan kecantikan dan awet muda. Jadi karena mungkin dia ngerasa berkuasa, dia agak narsis di setiap dia tuh lagi ngaca. Kayak, cantik juga ya gue. Sehingga mungkin dia terobsesi. Dia punya keyakinan bahwa mandi pakai darah gadis perawan muda akan membuatnya tetap muda dan cantik selamanya. Nah, jadi diduga pelayan-pelayan itu menghilang karena dibantai sama Elizabeth dan darahnya itu diambil buat dia mandi. Nah, konon katanya nih, ide itu muncul setelah ada seorang pelayan wanita yang bernama Dorothea Sentes atau bisa dipanggil Dorka yang tidak sengaja memercikan darah ke tangan Elizabeth. Terus si pelayan itu bilang, "Kamu kayaknya kelihatan lebih muda loh." Ya udah, akhirnya mungkin dari situ dia percaya dan akhirnya si Elizabeth ini membunuh pelayan-pelayan yang lain dan dibantu sama 4 orang pelayan dia juga.
Rumornya korbannya itu hingga ratusan orang. Pelayan-pelayan itu dibunuh dengan dipukul, disayat, dan disiksa dalam kondisi yang ekstrim. Yang kemudian katanya nih ya, darahnya terus dipakai buat mandi si Elizabeth Bathory ini. Nah, terus jasad-jasadnya pelayannya ini ada yang bilang awal-awal tuh sebenarnya dimakamin secara normal. Pendeta dipanggil, didoakan seperti kematian pada umumnya, dan dimakamkan secara layak dengan alasan bahwa pelayan-pelayan ini meninggal karena sakit atau kelelahan kerja. Nah, sampai alasan itu tuh menjadi penyebab kecurigaan pendeta dan orang-orang. Karena alasan seperti itu terlalu sering. Selain itu, ada laporan dari orang-orang bahwa jasad si pelayan-pelayan yang meninggal ini penuh luka dan kondisinya itu nggak wajar, sehingga beberapa pendeta selanjutnya menolak memakamkan karena mulai mempertanyakan penyebab kematiannya si pelayan-pelayannya Elizabeth ini. Karena kecurigaan terus-menerus meningkat, akhirnya jasad-jasad itu dikuburkan secara diam-diam. Jasadnya tidak lagi dibawa ke gereja atau dipanggilkan pendeta. Nah, jasad-jasad itu dikubur diam-diam di sekitar kastil tanpa upacara. Bahkan ada cerita nih, katanya jasadnya itu disembunyikan dulu, lalu dikuburkan malam hari supaya nggak dilihat atau dicurigai sama orang. Nah, ada yang ngomong lagi nih, ada yang bilang katanya suaminya sendirilah yang ngajarin Elizabeth tentang beberapa metode penyiksaan itu terhadap pelayan-pelayannya. Rumornya, tapi ini baru rumornya, si Ferenc ini yang ngajarin beberapa teknik penyiksaan kepada istrinya. Kalian tahu, yaitu jadi dia itu memakai kertas minyak dibakar di antara sela-sela jari pelayan. Nah, tapi berita ini tuh sebenarnya masih jadi perdebatan. Jadi masih katanya gitu loh, kayak masih rumor. Jadi kayak sejarah itu tidak bisa membuktikan kalau si Ferenc ini yang ngajarin si Elizabeth. Karena walaupun begitu, Ferenc Nadasdi ini dihormati di Hungaria sebagai pahlawan yang melindungi wilayahnya dari ekspansi Ottoman. Terus kenapa kalau memang Elizabeth sekejam itu, tapi nggak ada yang berani buat ngelaporin atau heboh pada waktu itu. Nah, jadi gini, sedikit informasi, di Eropa abad ke-16, bangsawan itu punya kekuasaan yang hampir mutlak atas pelayan-pelayan di wilayah mereka. Hukuman fisik itu dianggap normal, bahkan hak bangsawan. Jadi, ketika ada laporan kekerasan, nggak ada yang langsung bereaksi atau heboh. Akhirnya selama bertahun-tahun cerita itu beredar. Tapi Elizabeth ini terlindungi oleh nama besar keluarganya, yang sampai akhirnya kematian terjadi terlalu sering. Beberapa jasad terlihat tidak wajar, sehingga yang tadinya hanya rumor pada zaman itu berubah jadi kecurigaan yang serius. Sampai seseorang yang bernama György Turzo, yaitu Perdana Menteri Hungaria, mulai menyelidiki karena mendapat laporan yang cukup serius. Nah, akhirnya si Turzo ini mulai mengumpulkan kesaksian, memeriksa laporan dari warga dan gereja, dan menyelidiki aktivitas di kastil. Sampai pada saat hampir tengah malam, Turzo dan pasukan bersenjata menggerebek kastil Kachtic. Dan apa yang mereka temukan di dalamnya, sampai sekarang masih jadi bahan perdebatan. Turzo mengklaim menemukan korban dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi detail spesifik yang diberikan sama Turzo ini berubah-ubah, sehingga beberapa sejarawan masih mempertanyakan kredibilitasnya si Turzo. Karena ternyata di balik penyelidikan yang dilakukan, Turzo ini punya kepentingan sendiri. Setelah penangkapan Elizabeth Bathory, ada proses hukum yang berlangsung pada Januari 1611. Lebih dari 300 saksi diperiksa. 4 orang yang membantu Elizabeth tadi, pelayan yang katanya ngebantai itu, ditangkap juga. Para pembantu itu diantaranya seorang perempuan yang bernama Ilona Jo, Dorothea Zentes atau Dorka, dan seorang laki-laki yang bernama Visco. Mereka mengaku melakukan kejahatan, mereka diadili, dan beberapa dieksekusi. Nah, terus si Elizabeth sendiri? Nah, justru itu, dia itu malah nggak pernah diadili. Dia itu nggak pernah duduk di kursi terdakwa dan nggak pernah diminta keterangan secara resmi di pengadilan. Kenapa? Karena statusnya sebagai bangsawan. Yang secara hukum itu seorang bangsawan tidak bisa diadili tanpa persetujuan raja. Dan raja yang saat itu berkuasa adalah Raja Matthias II dan dia itu punya dilema yang besar. Kenapa dia dilema?
Jadi gini, di satu sisi bukti-bukti terhadap Elizabeth ini cukup berat. Tapi di sisi lain, keluarga Bathory ini adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di kerajaan. Mengeksekusi Elizabeth secara publik bisa memicu ketidakstabilan politik. Sehingga solusinya, Elizabeth itu hanya dikurung di kamarnya sendiri di Kastil Cutteach dengan semua pintu dan jendela diblokir, jadi hanya ada celah kecil yang dibiarkan terbuka untuk makanan. Jadi dia itu hidup seperti itu selama hampir 4 tahun. Sampai akhirnya salah satu penjaga menemukan Elizabeth tergeletak di lantai dan meninggal dunia. Nah oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling banyak orang tahu tentang Elizabeth Bathory, yang soal mandi darah itu. Jadi kan banyak yang ngomong itu katanya mitos, yang katanya Elizabeth percaya bahwa mandi dengan darah gadis perawan bisa menjaga kecantikan dan awet mudanya. Makanya dia membunuh gadis-gadis muda untuk mengambil darahnya. Nah, itu banyak yang bilang bahwa katanya itu cuma rumor dan belum bisa dibuktikan di dokumen persidangan. Nah, kenapa nih kok cuman rumor? Karena ternyata cerita yang katanya dia mandi darah itu baru muncul hampir seabad setelah kematiannya Elizabeth. Dalam sebuah biografi yang ditulis oleh seorang pendeta Jesuit yang bernama Lajlo Torucci pada tahun 1729, jadi selama hampir 100 tahun setelah Elizabeth meninggal, cerita mandi darah itu baru ada. Dan soal suaminya yang katanya mengajari Elizabeth untuk melakukan kekejaman terhadap pelayan-pelayannya, itu juga banyak yang bilang itu tuh cuma rumor dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Ada kemungkinan karena Ferenc ini dikenal brutal di medan perang, sehingga orang mengaitkan ke kehidupan pribadinya, supaya terlihat bahwa si Elizabeth ini belajar dari suaminya. Jadi sebenarnya di cerita ini tuh yang baik itu siapa sih? Yang jahat itu siapa? Nah, ada beberapa sejarawan modern yang berpendapat bahwa kasus Elizabeth Bathory ini punya dimensi politik yang sangat besar. Pertama soal utang. Keluarga Habsburg termasuk Raja Matthias II yang pada saat itu berkuasa dikabarkan berhutang yang sangat besar kepada keluarga Bathory. Jadi jika Elizabeth dihukum dan kekayaannya disita, utang dia itu bisa ikut lepas juga. Jadi utangnya Raja Matthias ini juga lunas gitu. Tapi ini juga bukan berarti Elizabeth itu nggak bersalah atas apapun. Karena kenyataannya memang ada cukup banyak kesaksian tentang kekerasan yang terjadi di kastilnya. Walaupun katanya mandi darah itu rumor, lalu kenapa pelayan-pelayan itu dibunuh secara kejam? Dan apakah kasusnya juga untuk tujuan politik? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan sampai hari ini. Sampai akhirnya Elizabeth Bathory meninggal pada tahun 1614, tapi ceritanya itu terus-menerus hidup dan terus bertransformasi. Di balik semua itu, entah dia bersalah sepenuhnya, sebagian, atau dijebak, tapi nggak ada yang pernah bisa diselesaikan secara adil oleh sistem hukum pada zaman itu. Dan itu adalah hal yang menurut gua justru malah menarik. Bukan cuma cerita horornya, tapi pertanyaan tentang kekuasaan. Siapa yang bisa diadili dan siapa yang tidak. Siapa yang kesaksiannya dipercaya dan siapa yang tidak. Di zaman Elizabeth, pelayan perempuan dari keluarga miskin bisa menghilang tanpa ada yang terlalu peduli. Sementara seorang bangsawan dengan koneksi yang kuat itu bisa menghindari pengadilan sampai akhir hidupnya. Kita sih bisa bilang itu cerita lama dari abad ke-16. Tapi kalau lo mikirin lebih dalam, dinamika itu masih relevan sampai sekarang kan? Oke guys, itu tadi cerita Elizabeth Bathory. Kalau lo punya perspektif lain soal kasusnya, tulis di kolom komentar. Karena gue juga sebenarnya bingung sama kebenarannya itu gimana. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Take care dan jangan lupa kritis terhadap cerita yang terlalu sempurna untuk jadi kebenaran. Bye!